Terakhir, ini agak serius Bapak Ibu. Kapan-kapan tapi materi ini akan saya sampaikan kalau diundang lagi ya. Jadi begini, zaman sudah tua. Nabi bersabda, hati-hati nanti di akhir zaman akan muncul innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku al-a'immatal mudillin, akan muncul imam-imam palsu yang menyesatkan, yang baru geger se-Indonesia. Dari Bandar Lampung, khalifah palsu namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Pokoknya kalau ada di sini di Lempuing, lapor Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua RT, Pak Kades, lapor. Kalau ada gerakan yang mencurigakan, mumpung belum banyak. Kalau sudah banyak, repot ngurusnya Bapak Ibu. Jadi lapor, khalifah palsu. Indonesia juga aneh ya Pak. Ada nabi palsu namanya Ahmad Musodek. Ada Imam Mahdi palsu banyak malah di Indonesia. Kalau yang dari Bandar Lampung namanya Chandra Adnan Rasa. Ada juga yang namanya Yusman Roy, Imam Mahdi palsu. Ada imam besar palsu. Ada Raja Sunda Empire. Jangan-jangan temannya Pak Yai Yusuf juga ya. Raja Sunda Empire. Ada Raja Majapahit palsu. Aneh. Ada malaikat Jibril palsu namanya Lia Eden. Lia Eden. Artinya Bapak Ibu hati-hati. Nah nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul pendakwah-pendakwah jahannam. Pendakwah ke pintu-pintu jahannam. Apa itu? Pendakwah provokator. Dia berdakwah, dia berceramah, dia mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Itu namanya pendakwah provokator. Maka para sahabat bertanya, kalau zaman itu sudah tiba ya Rasul, apa yang harus kami lakukan? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kalau sudah banyak pendakwah provokator mengatasnamakan agama untuk memecah belah umat, mengatasnamakan agama untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, kalau zaman itu sudah muncul, satu, setialah dengan jamaah kaum muslimin yang mayoritas. Kan kita ngaji di salah ahlu sunnah wal jamaah, Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menukil sabda Nabi, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku kata Nabi tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bis sawadil a'dham, apabila kalian semua sudah melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak firqah, banyak kelompok, banyak aliran, kalau ingin selamat, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Ini dawuh Kanjeng Nabi niki. Ikuti kelompok yang paling mayoritas. Kalau sedunia internasional, kelompok yang paling mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah nyebutnya. Kalau Indonesia, NU lan Muhammadiyah. Makanya Bapak Ibu, kita ber-NU ini sudah benar sesuai dengan wasiat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kelompok mayoritas, jangan yang menyempal, jangan yang sumput-sumputan, jangan yang sepi-sepian, jangan yang dikit-dikitan. Wa imamahum, dan setialah kepada pemerintah mereka. Setelah umatku berfirqah-firqah kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat
dalam rangka bersepakat terhadap urusan umat. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat hanya negara. Maka kelompok yang paling selamat di zaman sekarang adalah kelompok yang setia dengan negaranya. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Sedikit lagi, kalau ada yang mendakwahkan khilafah, saya ingin sampaikan 3 ciri kelompok radikal. 1, mereka suka mengkafirkan amaliyah, mengkafirkan orang lain. Mula-mula mereka mentabdi', membid'ah-bid'ahkan amal orang lain. Setelah dia mentabdi', dia mengkafirkan orang lain. Padahal kita ini Bapak Ibu, beda itu wajar, betul nggak kira-kira? NU lan Muhammadiyah beda, nggak apa-apa. NU kunutan, Muhammadiyah nggak kunut, nggak apa-apa. Lana a'maluna walakum a'malukum, masing-masing. Jangan ngopeni orang, nggak perlu menyalahkan orang. Ya kayak kita hidup bertetangga, nggak perlu ngopeni rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri, betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Oke, pokoknya kalau jenengan ketemu aliran dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, abaikan. Lapor Babinsa, lapor Babin Kamtipmas. Enggak, soalnya mengapa Babinsa Babin Kamtipmas? Orang-orang kayak gitu kan kalau yang ngadepin yang berseragam agak serem. Plotot-plototin dulu apa enggak apa-apa. Cuman begini Bapak Ibu, aparat sekarang takut bertindak karena kadang-kadang dipiralkan oleh masyarakat sipil. Makanya saya pikir aparat penegak hukum harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Makanya saya mengusulkan harus ada undang-undang aturan semua aliran, semua paham yang mengajarkan anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Harus begitu Bapak Ibu. Ciri yang kedua dari kelompok yang menyimpang ini, setelah mereka mengkafirkan, mereka pro ideologi khilafah dan mereka anti Pancasila. Ngomongin Pancasila, tauhid dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dimanapun mereka, apapun pengajiannya, entah di masjid atau di rumah, isi pengajiannya selalu melawan pemerintah yang sah. Saya ingin tegaskan, semua pengajian, semua isi ceramah agama, kalau ujung-ujungnya ngajak umat melawan negara, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, itu pengajian sesat dan menyesatkan. Jangan ikut-ikutan. Saya closing dengan sabda Nabi, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Ada banyak perbuatan kriminal, motif ditanya. Ada jenderal polisi bunuh anak buah, motif dicari. Indonesia ini Pak, jenderal saja nggak kebal hukum. Orang maling, motif ditanya sedemikian rupa. Tetapi ada perbuatan kriminal, di akhirat nanti Allah nggak tanya motif. Apa itu? Memberontak pemerintah yang sah. Kalau maling, apa kamu maling? Sudah 3 hari nggak makan nasi ya Allah, makanya maling beras. Allah tanya, ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, 3 tahun belum pulang-pulang. Umpama nih Pak, ya masalah hujah jenengan diterima enggak ya urusan Allah itu. Tapi Allah dengar. Tapi ada perbuatan maksiat yang Allah enggak mau dengar alasannya apa? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi 'unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah.
nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang melawan pemerintah bukan mati syahid, tapi mati sangit. Gosong.